Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas pijat bayi dan anak secara online yang insya Allah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kelas ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat insya Allah. Kali ini insya Allah akan saya sampaikan bagaimana ini cara memijat untuk berbagai kelompok umur ya. Ini penting sekali. Paling indah dengan kaidah ilmu ini kita tidak serampangan ya, suka-suka aja itu ya. Jadi yang pertama ya, bayi umur 0 sampai 1 bulan. Ini tekniknya, caranya, metodenya itu gerakannya yang lebih mendekati usapan-usapan halus itu ya, sentuhan, usapan halus itu. Ini belum ada 1 bulan masalahnya ya. Gitu. Kemudian sebelum tali pusat bayi lepas, baiknya tidak dilakukan pemijatan di daerah perut. Boleh dari muka, dada, kemudian tangan yang anggota gerak ya, sama kaki, punggung, tidak apa-apa. Tapi yang penting usapan-usapan halus. Ya. Khusus untuk di perut karena tali pusatnya, tali pusar ya, itu belum lepas, itu sebaiknya jangan dilakukan pemijatan di daerah perut gitu. Ini bayi umur 0 sampai 1 bulan. Kemudian bayi umur 1 sampai 3 bulan itu gerakan halus disertai tekanan ringan dalam waktu yang lebih singkat. Jadi umur 1 sampai 3 bulan itu dia gerakannya halus, tapi sudah mulai ada tekanan tapi ringan, tidak boleh nekan dengan kuat ya. Ini 1 bulan sampai 3 bulan itu sudah mulai ada penekanan ya, tapi penekanan ringan ya. Kalau tadi hanya sentuhan halus, kalau ini ada sentuhan, nanti ada area tertentu, nanti ada tekanan sendiri, tekanan ini tambah tekanan kayak gitu dan seterusnya. Itu bayi umur 1 sampai 3 bulan. Kemudian bayi umur 3 bulan sampai anak umur 3 tahun ya, ini seluruh gerakan dilakukan dengan penekanan, jadi agak menekan ya, tapi menyesuaikan ya, jangan sampai seperti orang dewasa ya. Nanti bertambah umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu ya dia bisa lebih agak kenceng gitu ya, tapi menyesuaikan, tentunya menyesuaikan dengan kondisi bayi. Jangan sampai bayinya itu kesakitan sehingga dia nangis, bahkan sampai kadang-kadang cedera, melukai ya, itu bahayanya kalau infeksi. Kemudian sampai lebam-lebam ya, itu seperti kecetit ya. Bayi itu kalau banyak orang yang bawa biasanya pas posisinya betul itu kan bisa kecengklak gitu ya. Artinya anggota gerak misalnya di ini daerah sini ya, bahu sama kaki biasanya, atau pergelangan ya, kalau ditarik agak kencang itu biasanya dia bergeser ya. Itu namanya ya kayak kesleo ya, jadi dia di posisi yang bergeser itu. Nah ini harus hati-hati ya, harus hati-hati. Nah itu biasanya kalau dia tulangnya bergeser ya di sendi-sendinya, itu mijutnya itu terlalu kuat itu biasanya. Kalau saya lihat itu ya, dukun bayi atau pijat bayi yang memang di kampung itu kadang-kadang ada yang ibu-ibu tuh kayak gitu, tekanannya terlalu kuat sampai nangisnya itu luar biasa. Padahal bayi ini kulit dan tulangnya masih lunak, jadi harus menyesuaikan sebenarnya. Tekanan boleh ada tekanan, tapi tidak boleh terlalu kuat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Saya lihat sendiri nih ya, lihat sendiri di kampung itu, ketika ada bayi yang kecedet ya, bayi yang bergeser ininya di sendi-sendinya itu udah, itu ciri-cirinya biasanya kan hangat itu ya. Itu artinya ada peradangan karena ada pergeseran di tulangnya, sehingga otot-ototnya juga ikut bergeser, itu biasanya hangat. Kalau ditarik itu agak klek-klek gitu. Nah itu
Berarti ciri-ciri dia ya istilah Jawa itu kecengklak lah. Kecengklak itu artinya ya ada pergeseran itu. Otot urat atau tulang di tempatnya begitu. Nah, ini tidak boleh keras-keras. Tidak boleh keras-keras. Jadi demikian ya. Jadi umur 0,0 sampai 1 bulan itu hanya usapan halus. Umur 1 sampai 3 bulan itu gerakannya halus, kemudian disertai tekanan ringan. Kalau umur sudah mulai 3 bulan sampai umur 3 tahun, itu setiap gerakannya itu ada penekanannya, kayak gitu. Jadi semakin bertambah umur, semakin meningkat tekanannya. Dan waktu, ya waktu pemijatan itu nggak usah lama-lama, maksimal 15 menit cukup ya. Ingat ya, 15 menit cukup, insya Allah gitu. Nah, ini yang penting diketahui oleh para ya bukan hanya praktisi ya, calon praktisi juga bisa, ibu-ibu ya yang belajar pijat ini untuk memijat anaknya juga bisa, insya Allah. Itu ilmu penting ya. Jadi supaya kita itu sesuai dengan standar ilmu ya. Demikian insya Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.